Jumpa lagi bersama saya Tommy Kamiharja dalam video di channel saya Pembimbing Skripsi. Pada video kali ini cukup menarik nih yang akan saya sampaikan, yaitu skripsi untuk mahasiswa santuy. Nah, bagi Anda yang merasa mahasiswa yang sedang berjuang menyusun skripsi tapi masih santuy aja sampai saat ini, boleh disimak video saya kali ini. Yuk kita simak bagaimana sih mahasiswa santuy nyusun skripsi ya seharusnya ya. Oke, yang pertama adalah lo harus punya niat dulu ya. Kalau memang lo itu mahasiswa yang santuy tapi lo nggak niat nyusun skripsi, ya lo nggak usah tonton video ini mendingan ya. Jadi kalau memang lo sedang tingkat akhir kemudian mau menyusun skripsi tapi lu maunya santuy lah, nggak usah stres lah. Yang pertama, lu harus punya niat. Nah, modal awal bikin skripsi ini adalah niat. Tetapi nggak cukup cuma niat ya. Kalau lu udah niat, oh gue mau bikin skripsi nih semester ini nih atau tahun ini gue harus lulus nih ya, maka ada 3 hal yang perlu lu perhatikan ya. Yang pertama, nggak ada sangkutan. Jadi lu nggak punya sangkutan. Sangkutan apa aja tuh maksudnya? Yang pertama, nggak ada mata kuliah yang terlewat. Lu harus pastikan dulu tuh. Jadi selama S1 itu sebenarnya ada berapa mata kuliah wajib yang harus diikuti. Kan bisa saja 30 mata kuliah, 40 mata kuliah. Kalau kita bicara SKS kan bisa saja 140 dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Tergantung kampus dan jurusan lu masing-masing. Jadi yang pertama lu pastiin dulu ya, nggak ada mata kuliah yang terlewat. Yang kedua, nggak ada hutang piutang dengan kampus. Nah ini penting juga sih sebenarnya. Karena apa? Karena kalau lu mau nyusun skripsi, kemudian lu masih punya sangkutan SPP lah, atau uang buat skripsi lah, atau uang apalah, ya nanti lu akan terhambat di tengah-tengah. Pada satu terhambat, akhirnya opsinya kan ada 2. Lu selesaikan urusan lu atau lu mundur kan. Kebanyakan ya mahasiswa milih mundur. Nah ini gue harus ingatkan ke lu semua. Yang pertama, lu nggak ada utang piutang dengan kampus ya, jadi pastikan, mudah-mudahan lu ada rezekinya ya. Baik, yang ketiga adalah ya nggak ngegantung status gebetan lu. Nah ini menarik nih. Kenapa? Karena ini nanti bisa mempengaruhi niat. Banyak skripsi tertunda karena hal-hal yang kayak begini kan. Kalau lu mau jadian, lu jadian aja. Tapi kalau lu nggak mau pacaran, ya jangan gitu loh. Jadi jangan dengan statusnya. Jangan sampai ntar di tengah-tengah lu skripsi tiba-tiba lu berantem lah, atau tiba-tiba ya hal-hal yang begitu deh ya. Jadi sekali lagi lu harus tetapkan status dulu nih. Kalau memang lu lagi punya gebetan, lu jadiin atau tinggal sama sekali. Nah yang kedua adalah dosen pembimbing. Kalau lu udah niat menyusun skripsi terkait dengan pembimbing ya, ada 2 poin nih di sini yang mau gue sampaikan ke semua ya. Pastikan lu udah dapat dosen pembimbing. Jadi lu jangan mulai nyusun skripsi kalau lu belum dapat dosen pembimbing. Kenapa? Karena masing-masing pembimbing terkadang seleranya beda-beda. Ada yang suka ya, kecenderungannya suka penelitian kuantitatif. Ada dosen pembimbing yang sukanya kualitatif, atau ada dosen pembimbing yang sukanya mixed method. Nah, lu kalau nanti lu belum punya dosen pembimbing dan lu nggak tahu pembimbing lu maunya ke arah mana, lu udah jalan ya selamat deh lo ya. Nanti lu ngulang lagi dari awal ya. Jadi pastikan dulu lu dapet dosen pembimbing. Yang kedua, kalau boleh request ya, lu pilih dosen yang berpengaruh di kampus ya. Misalnya nih ya, bisa kaprodi, dekan, atau mungkin pejabat rektorat ya, atau misalnya purek gitu ya, pembantu rektor 1. Kalau misalnya pembimbing rektor kan kayaknya kalau S1 sih nggak mungkin ya, kecuali S3 itu bisa saja ya. Tapi kalau kampus-kampus kecil kan bisa aja ketua kampus lo ya. Kalau misalnya lo sekolah tinggi kan biasa ada ketuanya tuh, bukan rektor ya. Kalau ketua lo tiba-tiba jadi pembimbing lo, ya itu menurut gue sih itu beruntung. Kenapa? Karena posisi dosen pembimbing menentukan prestasi. Nah ini seru nih ya. Jadi kalau lo dapat pembimbingnya adalah ketua gitu ya. Karena waktu gue S2, pembimbing gue kebetulan direktur pasca sarjana. Selain memang ya gue menguasai juga tesis yang gue bikin ya, dengan pembimbing gue direktur ya gue diuntungkan lah ya. Artinya
penguji juga kan lihat-lihat nih, masa sih bimbingan profesor ini misalnya ya gue kasih B, nggak mungkin lah kalau dia nggak fatal nggak bakal gue kasih B, pasti gue kasih A. Nah itu yang gue maksud seperti itu ya, walaupun lu nggak boleh mengandalkan pembimbing ya, kadang-kadang ada juga pembimbing yang justru ngebantai lu waktu sidang ya, itu sih nasib lu deh ya. Oke, yang ketiga adalah kalau lu punya niat buku panduan. Nah ini penting banget. Kenapa? Pastikan lu sudah punya buku panduan skripsi versi kampus lu sendiri. Kalau belum punya, gue bisa pasti nih, lu masih ada tunggakan di kampus ya. Selesaikan lu tuh poin 1 tuh, nggak ada utang-piutang kampus ya. Nah, mending lu beresin dulu tuh satu sama kampus. Kenapa? Karena buku panduan skripsi tiap kampus beda-beda isinya, beda-beda mekanismenya, beda-beda sistematika penulisannya. Jangan sampai lu bikin skripsi pakai buku panduan skripsi kampus sebelah. Tiba-tiba begitu lu ujian, loh kok beda nih? Nah, lu bisa dituduh plagiat. Nah, itu kan namanya udah jatuh ketimpa tangga ya, udah susah bikinnya tiba-tiba dituduh plagiat pula ya. Karena apa? Karena lu mengacu pada buku panduan skripsi kampus lain. Nah ini kan jangan sampai, ya kita mungkin nggak pinter nggak apa-apa ya, tapi jangan dulu amat gitu ya. Nah ini yang penting gue ingetin ya, kalau di tahapan yang awal lu udah punya niat bikin skripsi, maka 3 hal ini lu harus penuhi ya. 3 hal ini harus pastikan aman semua ya. Kemudian yang kedua ya, ini gue kasih tahu strategi santuy kalau lu mau mulai nyusun skripsi. Kalau tadi kan sebelum ya, tahapan sebelum, pada saat lu punya niat, nah itu 3 hal tadi. Tapi ini pada saat lu mau mulai buka laptop, buka komputer, atau lu mau mulai ngetik ya, atau lu mau mulai nyusun skripsi, apa aja yang perlu lakukan nih strateginya. Pertama, lu harus relax. Jadi bagusin mood lu dulu, bisa lewat dengerin lagu Firsa Bestari ya, bisa nonton film gratisan di YouTube ya. Mungkin kalau lu suka film action, drama dan sebagainya, lu nonton aja dulu ya, nonton aja dulu di YouTube yang gratisan, atau di Facebook juga banyak ya film-film gratisan, lu coba. Atau kalau lu yang memang perokok ya, lu nyalain aja sebatang rokok ya, biar otak lu tuh agak-agak woles dikit ya, agak santai, relax gitu ya. Tapi gue nggak nyaranin lu teleponan sama pacar atau gebetan sebelum nyusun skripsi. Kenapa? Ntar kalau lu berantem tiba-tiba mutu hilang, udah selesai, lu nggak akan mulai ya. Jadi gua sarankan pada saat lu mau mulai nyusun skripsi nih, mau ngetik lupakan dulu itu, jangan dulu. Setelah itu oke, udah amat terserah lu ya. Kalau setelah misalnya lu udah dapat 1 bab nih ya, atau 3 halaman 5 halaman, nah itu lu mau nelfon siapapun ya terserah lu aja sih. Tapi ini gua menyampaikan sebelum lu mau mulai nyusun skripsi ya. Yang kedua, siapin alat tempur dulu. Maksudnya apa di sini? Kalau lu udah relax, maka lu bisa nyiapin alat dan sarana pendukung. Misal kuota atau wifi. Lu kalau nyusun skripsi saat ini ya, zaman ini ya, era ini, lu nyusun skripsi tanpa ada bantuan internet, ya lu bunuh diri namanya ya kan. Pinter enggak ya, internet enggak ada ya, lu mau ngapain lagi ya, akhirnya ketunda gitu ya. Jadi lu pastikan ya, misalnya di rumah lo ada wifi ya, wifi-nya oke, masih bisa lah minimal googling ya kan. Atau kalau enggak bisa lo mau di tethering ya, kuota lo cukup gitu ya. Kemudian pastikan laptop yang lo gunakan full baterai. Karena kenapa gua coba ingatkan ini, bisa aja lo nyusun skripsi ini nggak di rumah kan gitu ya. Biasa lah mahasiswa S1 itu kan kadang gayanya itu kan skripsi di kafe dan sebagainya gitu ya. Tapi itu nggak apa-apa, kalau emang lu relax di sana ya nggak apa-apa juga. Cuma gue ingetin ya, pastikan laptop full baterai, karena bisa jadi di tempat-tempat tertentu nggak ada colokan misalnya, atau gantian nih misalnya gitu ya. Karena ada tempat-tempat tertentu yang misalnya cuma bisa 2 jam aja nih lu di sana, gantian orang lain. Nah terus ya gue ingetin aja sih ya, jangan lupa kalau emang lu pengen lebih enjoy lagi, relax lagi ya, secangkir kopi atau cemilan ya, untuk menjaga kewarasan aja ya. Pada saat lu mentok ada kopi kan enak tuh, ada pelampiasan kan seruput. Nah, langkah selanjutnya lu bisa mulai. Nah, gimana kalau semua udah siap? Mulai dari mana aja yang lu mau. Ingat ya, mulai dari mana aja yang lu mau. Lu mau nyusun skripsi, mau mulai dari daftar pustaka juga boleh.
lu mau mulai langsung bab 5 juga boleh. Boleh aja, siapa yang mau larang. Loh, kok bisa di bab 5 orang bab 1 sampai bab belum? Bisa aja, karena bisa aja suatu saat nanti lu dapet topik penelitian yang lu tuh bisa bisa memprediksi ujungnya tuh kayak gimana gitu. Nah, tinggal nanti pada saat hasilnya sudah lo dapet, tinggal lo ganti aja. Oh, prediksi gua angka sekian, oh ternyata sekian, ya lo bisa lo ganti gitu. Tapi lo udah bisa memprediksi, gua bab 5 dulu ya gitu ya. Nah, itu boleh-boleh aja. Tuh ada daftar pustaka udah ya, lo kumpulin dulu pustaka-pustaka, terus lo bikin aja daftar pustaka dulu yang enteng-enteng, otak lo nggak terlalu beku. Setelah itu baru lo mulai yang lain. Nah, itu juga salah satu strategi santuy sih menurut gua ya. Lu baru bisa mulai nyusun skripsi. Karena kalau nyusun skripsi dengan ketegangan di awal, stres di awal, lu nggak akan bisa. Lu pasti mentok dikit, tutup laptop, mentok dikit, kabur nongkrong gitu ya. Nah, kalau misal lu udah mulai nih, ngetik-ngetik daftar pustaka atau apapun yang lu bikin lu enjoy aja di awal-awal, ya terserah, nggak ada yang larang lu kan. Yang penting lu setelah itu punya target-target ya. Nah, ini akan gue jelasin di slide berikutnya. Nah, tentuin judul. Nentuin judul penelitian itu memang nggak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak mahasiswa yang konsultasi gue, Pak judulnya apa ya Pak ya? Selalu mereka kesulitan dalam penentuan judul. Nah, ini gue kasih tahu cara yang santuinya ya, cara santuinya. Pokoknya lo ikutin cara gue, ya mudah-mudahan lo lebih santai ya. Yang pertama lo cari masalah dulu ya. Keluarin kemampuan terbaik lo dalam cari masalah. Selama ini kan lo sering bermasalah nih. Ya, kalau lu lihat video gue dan lu belum lulus, berarti kan lu bermasalah sebenarnya. Nah, oleh karena itu ikutin cara gue, cari masalah dulu. Cari masalah itu deskripsi. Sekali lagi ya, video gue ini untuk anak-anak yang skripsi. Kalau untuk tesis, disertasi ya nanti gue bikin video lainnya lah. Itu mungkin agak sedikit beda ya, levelnya agak sedikit beda, tapi pada prinsipnya sama. Nah, gue balik lagi ke skripsi ya. Bagi lu yang mau skripsi, cari masalah yang simple, jangan muluk-muluk, karena kebanyakan S1 itu nafsu gede dan kurang atau apa istilahnya ya, lu pengen yang muluk-muluk padahal kemampuan lu tuh baru ilmu dasar semua kan, padahal lu cuma mau bikin skripsi. Habis itu lu jadi pengangguran terselubung. Jangan nyusahin diri, cari aja yang gampang-gampang, yang penting lulus. Nah, itu prinsipnya ya. Kalau lu mau santuy, tapi kalau lu mau serius-serius amat ya silakan aja sih ya. Oke, pertama cari masalah yang dekat-dekat dulu, yang simpel-simpel aja, oh ini masalahnya kenapa ya ini tuh kayak gini ya, gua jadi judul ya simpel-simpel aja, yang penting itu masalah, karena tujuan skripsi itu mencari ya solusi dari masalah yang lu temukan. Yang kedua, lu juga dalam nentuin judul, lu lihat dulu jenis penelitian itu apa, ya kan? Karena bisa aja penelitian lu tuh misalnya kualitatif, pasti beda dong judulnya dengan kuantitatif atau apalagi mixed method. Nah, ini untuk jenis penelitian tentu saja lo bisa berdiskusi dengan pembimbing skripsi lu setelah nanti lu menyampaikan masalah lu apa sih yang mau lu jadikan objek penelitian. Lu bisa diskusi sama pembimbing skripsi di kampus, Pak kalau kayak gini atau Bu kalau kayak gini gimana ya. Nah, dari situ nanti dia akan mengarahkan apakah nanti jenis penelitian itu kualitatif, kuantitatif atau mixed method. Jangan lupa lu punya pembimbing skripsi. Kalau sama gue ya lu nonton video doang. Kalau sama pembimbing skripsi lu di kampus lu kan bisa nanya langsung gitu ya. Tapi mungkin lebih enak nonton video ini sih. Oke, yang ketiga googling. Ya, ini paling gampang buat mahasiswa santuy ya. Coba lu ketik aja di Google judul skripsi yang lu mau. Ya, lu mau judul skripsi apa? Ketik aja pokoknya. Pengaruh ini sama ini ketik aja. Analisa ini ketik aja gitu. Tapi gua ingetin, lu jangan kaget kalau ada puluhan bahkan ratusan judul yang mirip sama yang mau lu bikin. Begitu lu ketik, lah kok sama semua, mirip semua. Lu nggak usah kaget ya. Sama nggak masalah, asalkan lokasi atau objek penelitian lu itu beda. Misalnya dia penelitian di Jogja, lu di Jakarta, atau lu di Tangerang, atau lu di Bekasi, atau lu di Depok, ya nggak masalah. Judul sama nggak masalah. Nanti ujung-ujungnya judulnya pasti akan beda ya. Karena apa? Judul itu nanti salah satu komponen judul itu adalah keterangan di mana lokasi lu penelitian. Pasti kan ujung-ujungnya kan beda juga kan, ya kan? Nah, tapi gue
harus ingetin nih ke lu semua, gua nggak mau lu plagiat. Oke ya, gua nggak mau lu plagiat. Selain melanggar hukum, plagiat cuma buat pecundang. Ya, jangan plagiat. Mau jelek hasilnya, mau simple, mau apa. Kalau itu hasil penelitian lu sendiri, itu akan lebih baik dibanding lu plagiat. Sekali lagi ya, plagiat cuma buat pecundang. Oke, gue masuk ke bab 1 nih ya. Pada saat lu mau buat bab 1, maka secara umum nih, secara umum bab 1 itu kan isinya latar belakang masalah, identifikasi masalah, sama rumusan masalah. Walaupun nanti mungkin ada tujuan, ada dan lain-lain ya. Tapi ini secara umum ini ya yang gue pahamin ya. Yang memang lu juga perlu lu pikirin nih 3 poin ini. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi latar belakang masalah ini kadang di beberapa panduan skripsi itu ada yang menuliskan latar belakang aja, latar belakang penelitian gitu kan. Ada latar belakang masalah, ada latar belakang aja, whatever itu nggak penting juga untuk kita debatkan ya kan. Yang penting lu tahu maksud gua di sini kan, bahwa latar belakang di sini adalah alasan kenapa masalah ini yang lu jadikan skripsi. Lalu di bab 1 di latar belakang lu cantumkan kenapa sih lu milih ini ya kan. Ya, lu bisa ambil sudut pandang secara internasional, nasional, dan skup ruang lingkup yang nanti lu kan jadi penelitian lu misalnya apa di Jakarta, di Depok dan lain sebagainya. Jadi latar belakang itu isinya adalah alasan kenapa masalah ini yang lu jadikan skripsi. Yang kedua, identifikasi masalah. Tentu aja masalah yang lu temuin kan nggak cuma satu dong. Kalau masalahnya cuma satu, kayaknya nggak mungkin deh ya. Misalnya lu mahasiswa ekonomi, pas masalah cuma satu, nggak mungkin lah. Lu mahasiswa pendidikan, cuma satu masalah di kelas lu ya nggak mungkin juga lah, pasti banyak kan. Nah, lu identifikasi. Apa sih fungsi identifikasi itu? Dengan lu mengidentifikasi masalah, nanti lu akan menemukan bahwa masalah apa yang paling besar yang harus gue selesaikan. Karena kalau masalah-masalah ringan ya lu nggak usah pakai penelitian, ya kan? Karena kalau penelitian itu masalah-masalah yang memang harus lu pecahkan. Gitu. Nah, dengan identifikasi itu, ya, lu paham kan maksud identifikasi kan? Lu sebutin satu-satu masalah lu apa gitu loh. Misalnya, kalau lu masalah kalau lo mahasiswa pendidikan ya mungkin masalah di kelas lo apa nih, kasih belajarnya anak-anak di mata pelajaran apa yang rendah, motivasi belajarnya, sikapnya, minatnya, ya itu tinggal lo pilih aja kan. Nah, dari identifikasi masalah itu nanti itu yang lo lanjutin ke rumusan masalah. Kalau kita bicara rumusan masalah, ini yang akan menentukan nanti nih apakah penelitian lu berhasil atau enggak. Nanti dia juga akan berhubungan dengan misalnya hipotesis penelitian, hipotesis statistik. Pada saat nanti lu mengambil kesimpulan, lu akan mengkaitkan dengan rumusan masalah, karena rumusan masalah inilah yang harus lu jawab dalam penelitian lu. Gitu. Ini adanya di bab 1. Nah, di bab 2 ya, di bab 2 ini biasanya ada beberapa istilah nih, ada tinjauan pustaka, kajian teori, ya, apapun itu di panduan skripsi kampus lo, intinya adalah teori-teori ada di bab 2 ini. Nah, dari mana lo ngambil? Yang pertama gue sarannya lo ngambil dari buku. Ya, di mana carinya? Ya cari-cari aja lah di perpustakaan kampus lo atau perpustakaan di kota lo, atau sekarang lo bisa cari e-book. Ya kan, ada e-book yang gratisan, ada e-book yang berbayar. Yang kedua, lu bisa lihat jurnal-jurnal penelitian. Di situ banyak artikel-artikel hasil penelitian, hasil skripsi, hasil tesis atau disertasi yang dibuat suatu artikel dan diterbitkan atau dipublikasikan melalui jurnal. Cari deh tuh di perpus juga pasti ada, atau lu browsing-browsing, sekarang banyak kok jurnal-jurnal yang sudah dipublikasi secara luas ya dan gratisan ya di Google banyak. Yang ketiga, lu juga bisa cari teori-teori itu di skripsi kakak kelas. Lu lihat skripsi kakak kelas yang mirip-mirip penelitian yang lu punya, kemudian lu ambil teorinya dia ngambil dari mana. Lu catat atau lu copy atau apapun itu, nanti kemudian lu cari sumber aslinya. Misalnya dia ngambil dari teori siapa, lu cari sumber aslinya, di buku apa sih adanya, di jurnal mana sih adanya. Cari sumber aslinya agar supaya nanti pada satu sidang lu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji lu ya. Yang terakhir adalah googling. Kalau lu ketik misalnya tinjauan pustaka,
tentang pendidikan, tinjauan pustaka minat belajar, itu akan banyak banget keluar di Google searching itu. Tapi gue menyarankan lo ngelihat dari situ, tetap lo harus cari sumber aslinya, karena terkadang dosen penguji mengetes lo juga. Lo ngeliatnya di mana? Kalaupun itu buku, bukunya warna apa, judulnya apa. Kalau lo nggak tahu kan asal copy paste, mociar ya pada saat sidang ya. Oleh karena itu gua saranin lu boleh googling, lu boleh oh ini teorinya teori sini ya. Silakan lu cari sumber aslinya ya. Kan bisa aja sumber aslinya itu buku atau jurnal atau artikel pada jurnal gitu ya. Oke, kita lanjut ke bab 3. Kalau bab 3 menurut gua sih nggak usah terlalu apa ya, lu pusingin ya kalau bab 3 ya. Kalau bab 2 mungkin lu ada upaya sedikit lah cari sana sini. Tapi kalau bab 3 menurut gue lu tinggal lihat buku panduan skripsi yang lu punya pertama. Yang kedua, lu tulis aja tahapan metode penelitian yang mau lu buat sesuai dengan metode. Misalnya kalau PTK ya, lu tulis aja tahapan-tahapan PTK itu apa sih? Atau kuantitatif, lu tulis aja tahapan-tahapan metode seperti apa. Kalaupun ada buku panduan, sebenarnya di situ sudah jelas tuh. Kalau buku panduan itu kan bab 3 isinya apa aja untuk penelitian tindakan kelas misalnya, atau untuk penelitian kualitatif atau kuantitatif dan lain sebagainya udah ada. Lu tulis aja. Yang ketiga, kalau penelitian lu kuantitatif, masukin aja rumus-rumus yang lu pakai. Jadi kalau ada rumus-rumus perhitungan, lu masukin di bab 3. Tapi gua nggak tahu ya kalau pedoman skripsi kampus itu bisa aja mungkin masih di bab 2 ya. Tapi rata-rata sih di bab 3 ya. Kemudian yang keempat, kalau lu pakai kuesioner, penelitiannya maksudnya, atau lu menggunakan pengamatan atau penilaian, lu jangan lupa bikin kisi-kisinya penelitian. Misalnya ada instrumen pengamatan atau instrumen survei gitu ya, atau kuesioner. Nah, lu harus punya kisi-kisi. Nah, kisi-kisi itu dari mana? Kisi-kisi itu lu buat berdasarkan teori-teori yang ada di bab 2. Sekali lagi ya, membuat kisi-kisi penelitian itu harus ada teori dasarnya, dan teori itu harus ada di bab 2. Aduh, gue masih bingung nih maksudnya apa sih bang, kisi-kisi bang, misalnya gitu ya. Lo googling aja lah kisi-kisi kayak gimana. Kalau gue jelasin di sini ntar lo mau pusing sendiri lagi ya. Yang penting lo paham lah. Kalau gue bilang kisi-kisi, ya, lo harusnya paham bahwa itu adalah acuan lo dalam membuat instrumen pengamatan atau kuesioner. Jadi nanti misalnya terkait dengan motivasi. Nah, motivasi teorinya apa nih? Oh, motivasi itu digambarkan melalui misalnya semangat apa-apa. Nah, itu lo bisa breakdown ya dari teori tersebut ya menjadi variabel, kemudian indikator, sehingga nanti ujung-ujungnya adalah instrumen ya. Oke. Kalau bab 3 lu udah beres ya lu bisa lanjut ke bab 4. Nah, di bab 4 ini cuma ada 2 komponen menurut gue sih ya. Deskripsi hasil penelitian sama pembahasannya. Di beberapa skripsi ini ada yang digabung. Digabung tuh arti kata dia coba jelasin dulu hasilnya gitu ya. Kemudian perhitungannya, datanya dijelasin, perhitungan data jelasin, perhitungan data jelasin. Kemudian tuh sambil dibahas tuh, ya sambil dibahas. Tapi ada juga yang terpisah. Lu deskripsiin dulu hasil penelitian lu, bisa mulai dari tabel distribusi frekuensi misalnya, kemudian grafik ya, dan lain-lain ya, diagram batang dan lain-lain misalnya itu ya. Setelah itu baru dibahas juga ada. Tetapi intinya di bab 4 tuh lo harus bisa nunjukin data hasil penelitian lu ya, walaupun itu mungkin kualitatif, karena ada yang di penelitian kualitatif itu namanya deskriptif ya, analisis deskriptif. Jadi paling tidak menggambarkan lah gitu ya, ada berapa sih siswanya, ada berapa sih ininya yang sederhana. Setelah itu lu bahas. Nah, jadi sekali lagi ya, bab 4 itu isinya adalah deskripsi hasil penelitian lu dan pembahasan. Karena kalau lu nggak ada data atau tidak mendeskripsikan hasil penelitian lu mau ngebahas apa gitu kan. Kualitatif sekalipun lu harus ada yang bisa lu deskripsikan gitu. Misalnya evaluasi program nih, tetap ada data yang dideskripsikan, siapa saja sih ya, atau kemudian siapa saja yang lu wawancarai gitu, komponennya apa saja sih, kriterianya kan data juga ya kan. Nah, terakhir di bab 5 ini kesimpulan dan saran. Kalau kita bicara kesimpulan dan saran, ini yang perlu gue sampaikan dulu ya. Pertama, tulis hasil akhir penelitian lu apa. Hasil akhir penelitian lu apa. Misalnya data ini menunjukkan bahwa ini gitu ya. 1 apa, 2 apa. Hasilnya.
Kemudian yang kedua, tulis statement keberhasilan penelitian jika kualitatif. Kalau kualitatif, tulis statement. Misalnya, kalau PTK ya, ini kan kualitatif PTK ya. Misalnya gini, lu tulis statement bahwa metode ini dapat meningkatkan hasil belajar X, Y, Z misalnya. Nah, itu kan statement kan. Nah, lu cantumkan di kesimpulan. Kemudian tulis statement berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian kalau penelitian lu kuantitatif. Kalau kuantitatif kan rumusnya banyak tuh, bisa 3, bisa 5, atau hipotesisnya ada berapa. Nah, lu harus tuliskan di situ di bab 5 di kesimpulan. Misalnya hipotesisnya ada 5 hipotesis, harus sebut poin 1 apa, poin 2 apa gitu kan. Kemudian selanjutnya lu tulis implikasi dan saran. Nah, implikasi ini tergantung ya. Terkadang ada kampus yang nggak perlu implikasi, langsung saran, kesimpulan dan saran. Tapi ada juga yang implikasi. Nah, kalau ada implikasi ya tulis implikasi penelitian itu apa. Kemudian poin terakhir nih ya mau gue jelasin ke lu adalah tulis dengan pointer jika memungkinkan. Untuk kesimpulan ya. Jadi kesimpulan tuh kadang bisa ditulis atau disajikan dengan bentuk paragraf, kadang dengan pointer. Kalau lu rasa misalnya ada beberapa hal yang mau sebutkan di kesimpulan, maka menurut gue sebaiknya pointer. Jadi kesimpulan 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu maksudnya. Jadi jangan di paragraf semua, satu paragraf lah gitu. Wah, 1 halaman lebih 1 paragraf. Wah, jangan. Jadi kesimpulan tuh benar-benar kenapa gue menyarankan pakai pointer, karena dengan pointer itu akan mempersingkat gitu ya. Jadi nggak banyak basa-basi gitu ya. Dan gue juga paling nggak suka banget nih kalau mahasiswa gue juga musuh skripsi basa-basi, main tebel-tebelan. Gue selalu mengingatkan, skripsi itu main bener-beneran, bukan main tebel-tebelan. Sekali lagi ya, dalam musuh skripsi lu main bener-beneran, bukan main tebel-tebelan. Semakin simpel, semakin sedikit halaman skripsi yang lu buat tetapi kontennya itu sesuai dengan sasaran penelitian lu, itu lebih baik dibanding tebel tapi ngalor ngidul. Itu gue paling gak demen tuh kayak gitu ya. Ini saran gue sih ya, mungkin pembimbing skripsi lu yang lain sah-sah aja. Kalau tebel malah seneng ya, kalau gue sih enggak sih, artinya bener aja. Bener tebel ya syukur, tapi kalau misalnya tipis tapi bener, itu lebih baik dibanding tebel tapi ngalor ngidul ya, bayangkan bahasa basinya. Nah, menurut gue itu aja video gue pada kali ini. Bagi lo yang lagi nyusun skripsi, lo nggak usah khawatir, nanti gue akan bikin video-video lagi, mungkin akan lebih detail ya, misalnya apa saja sih komponen-komponennya dan lain sebagainya, mungkin perhitungannya dan lain sebagainya. Oke ya, menurut gue itu aja video kali ini. Gue Tommy Kamiarja, sampai jumpa.